I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Padilla. Saya Nia Ramadhani Dari 11 MIPA 2 yang akan membuat resensi film yang berjudul Kafir. bersekutu dengan setan. Film ini disutradarai oleh Anshar Kinoy Lubis berdurasi 1 jam 27 menit, ditayangkan pada 2 Agustus 2018 dan ditulis oleh Rafki Hidayat. Dan para pemainnya Teddy Syah berperan sebagai Herman, Putri Ayudiah berperan sebagai Sri, Nadia Arina berperan sebagai Dina, Rangga Azof berperan sebagai Andi, Indah Permatasari berperan sebagai Hanum, Sujiwo Terjo berperan sebagai Jarwo, dan Nova Eliza berperan sebagai Leila. Film ini mengusung genre horor. Cerita ini berawal dari sebuah keluarga yang hidup damai dan harmonis tiba-tiba mengalami kejadian yang tak terduga, yaitu keluarga mereka dilanda kedukaan ketika bapak mereka Herman mendadak memuntahkan beling hingga tewas saat dia sedang makan. Herman meninggalkan istrinya Sri dan kedua anaknya Andi dan Dina. Andi dan Dina khawatir atas keadaan ibu mereka yang masih meratapi kepergian Herman. Andi mendatangkan pacarnya Hanum yang baru saja pindah ke desa mereka 4 bulan yang lalu untuk membantu mengurus Sri. Sejak saat itu, kedamaian keluarga itu mulai terusik. Dan kini keluarga itu sering mendapat teror-teror goib. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang dilanda kedukaan ketika bapak mereka Herman mendadak memuntahkan beling hingga tewas saat dia sedang makan. Herman meninggalkan istrinya Sri dan kedua anaknya Andi dan Dina. Setelah sebulan, Andi dan Dina khawatir atas keadaan ibu mereka yang masih meratapi kepergian Herman. Andi mendatangkan pacarnya Hanum yang baru saja pindah ke desa mereka 4 bulan yang lalu untuk membantu mengurus Sri. Sri mulai dihantui oleh hal-hal mistis dan suatu hari dia memuntahkan beling ketika makan seperti Herman. Tetapi Andi dan Dina berhasil membawanya ke rumah sakit sebelum keadaannya bertambah parah. Dina menemukan foto Sri berpose dengan Herman dan seorang wanita yang mukanya dipotong. Dina mencurigai bahwa Sri menyembunyikan suatu rahasia masa lalu, namun Andi tidak mempercayainya. Kenyataannya Sri memang menyembunyikan rahasia 20 tahun yang lalu. Sri pernah meminta bantuan dari dukun setempat, Jarwo. Sri mengungkapkan dia tahu bahwa Herman telah disantet dan meminta Jarwo untuk mendeteksi siapa pelakunya. Alih-alih mengetahui, Jarwo disantet balik dan dibakar hidup-hidup. Lambat laun, Andi akhirnya mempercayai kecurigaan Dina dan bersama dia mencari tahu masa lalu Sri. Dina mendapatkan informasi bahwa wanita yang berpose dengan Sri dan Herman bernama Leila, tetapi dia telah mengganti namanya. Ketika dia pulang, Dina diserang sesosok berjubah yang juga membawa pergi Sri. Hanum menyarankan Andi untuk membawa Dina yang pingsan ke rumahnya, di mana ibu Hanum Ratna menyambut mereka. Malamnya, Andi melihat foto-foto yang dipajang di ruang tamu rumah Ratna dan kaget saat melihat bahwa salah satu fotonya sama persis dengan foto yang disimpan Sri. Andi kemudian membaca buku berisi informasi yang diperoleh Dina dan menyadari bahwa Ratna adalah Leila. Andi membangunkan Hanum dan meminta bantuan untuk pergi, tetapi mereka dihadang Leila. Ketika hendak menyerang, dia dipukul dari belakang oleh Hanum yang ternyata bekerjasama dengan ibunya. Saat Andi bangun, dia mendapati dirinya dan Dina disekap di ruang bawah tanah, diawasi oleh Leila dan Hanum. Leila mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyantet Herman dan menculik Sri, sebagai balas dendam atas perlakuan Sri dahulu. Melalui kilas balik, diungkapkan bahwa Herman dahulu adalah suami Leila, tetapi dia dipelet oleh Sri melalui bantuan Jarwo. Sementara Sri dan Herman hidup bahagia, Leila dikucilkan oleh masyarakat karena dia menjadi wanita hamil tanpa suami.
Diungkapkan pula bahwa anak dari Leila dan Herman adalah Hanum. Berarti Andi tanpa sadar telah berpacaran dengan kakak kandungnya sendiri. Hanum menyantet Dina hingga dia nyaris mati. Sementara Leila menyuruh makhluk goib berjubah untuk mengubur Sri. Setelah berjuang, Andi berhasil membebaskan dirinya dari sekapan. Sebelum menyelamatkan Dina dan Sri, dia merusak santet Leila dan Hanum, membuat mereka terbakar hidup-hidup. Kelebihan film ini yaitu suasana seram berhasil tersampaikan dengan baik. Misterinya juga sukses membuat penonton berpikir keras. Kamu akan merasakan ketegangan yang cukup nyata saat menonton film ini. Ini merupakan pemaparan kesan horor yang sangat jelas. Ide cerita jelas dan alurnya tidak mudah ditebak. Dan tidak ada scoring yang mengagetkan. Ini merupakan salah satu kelebihan paling cerdas yang film kafir lakukan. Kekurangan dari film ini yaitu pemilihan twist yang tidak tepat walau masih menggunakan plot twist standar, di mana karakter yang terlalu baik sebenarnya adalah tokoh antagonisnya yaitu Hanum. Namun setidaknya efek siga api yang digunakan tidak kacangan, seperti kebanyakan film sejenis. Akting beberapa pemain penting yang butuh diperbaiki lagi. Lighting di beberapa scan terlalu gelap. Kendati demikian, film horor ini tidak gagal dalam menakut-nakuti sekaligus memuaskan orang-orang yang rela merogoh kocek untuk menontonnya. Kombinasi naskah yang tersusun rapi, akting berkualitas, serta eksekusi yang nyaris tanpa celah menaksirkan bahwa film ini sebagai salah satu judul film yang menurut saya pribadi wajib untuk ditonton para penggemar film horor. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back,